saya terlebih dahulu. Nama saya Asli Novika Sai, NIM saya 052462454. Prodi saya Teknologi Pendidikan S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkuman materi dari sesi pertama hingga sesi ketujuh dan dalam pembelajaran pendidikan jarak jauh. Ya, pertama-tama saya akan membahas materi pada pertemuan sesi pertama dan sesi yang kedua, yaitu sejarah dan konsep dasar teknologi pendidikan. Nah, di sini materi yang pertama yang dibahas yaitu sejarah teknologi pendidikan yang dimulai pada tahun 1950-an dengan behaviorisme dan dilanjutkan dengan berkembangnya ke kognitivisme pada tahun 1970-an. Dan selanjutnya konstruktivisme pada tahun 1990-an dengan maraknya World Wide Web. Dan yang selanjutnya, teknologi pembelajaran yang didefinisikan sebagai cara sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan juga mengevaluasi seluruh proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu berdasarkan penelitian tentang belajar dan komunikasi, serta menggunakan kombinasi sumber daya manusia dan non-manusia untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Oke, kita masuk pada sesi yang ketiga. Dalam sesi yang ketiga ini, kita mempelajari tentang konsep dasar pendidikan jarak jauh. Dari kedua materi yang telah kita bahas di atas, kita masuk pada sesi yang ketiga ini. Dan pada sesi yang ketiga, di sini kita akan membahas bagaimana ada 4 ciri pokok PJJ. Yang pertama itu ada pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui institusi, bukan studi sendiri. Dan yang kedua, ada keterpisahan jarak antara peserta didik dan pengajar. Yang selanjutnya, dalam sesi yang ketiga ini kita mempelajari tentang terjadinya komunikasi yang sangat interaktif antara pembelajar dengan pengajar dan institusi. Dan yang selanjutnya, muncul komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik dan juga pengajar. Pembelajaran jarak jauh ini memberikan akses pendidikan kepada semua individu atau semua orang yang terlepas dari keterbatasan geografis dan juga hambatan lainnya. Dan kita masuk dalam pembelajaran sesi keempat, yaitu di sini kita sama-sama mempelajari tentang variasi praktik pembelajaran jarak jauh dan juga teknologi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang ketiga variasi praktik pembelajaran jarak jauh, yaitu yang meliputi ada e-learning, online e-learning, dan juga virtual e-learning. Nah, di sini kita juga mempelajari ada beberapa juga, yaitu ada cyber e-learning, blended learning, mobile learning, dan juga synchronous dan asynchronous learning. Pendekatan sistem yang dalam teknologi pendidikan pembelajaran jarak jauh ini sangat penting untuk beberapa hal, yaitu yang pertama ada menganalisis kebutuhan pembelajaran, yang kedua ada merumuskan tujuan pembelajaran, dan yang ketiga mengembangkan alat penilaian dan strategi pembelajaran. Dan pada saat ini saya akan membahas materi dari sesi yang kelima sampai sesi yang ketujuh, karena yang saya rangkum dari materi ini yaitu kita sama-sama mempelajari tentang karakteristik bahan ajar dan juga penilaian. Ya, di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam karakteristik bahan pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, memberikan akses pendidikan tinggi bagi semua. Artinya bukan hanya kepada satu orang saja, tetapi kepada semua peserta didik yang membutuhkan pendidikan. Dan yang kedua ada menggunakan berbagai media seperti contohnya media cetak, audio visual, berbasis komputer, berbasis internet, dan juga blend learning. Dan yang kelima, hasil dari penilaian belajar dalam pendidikan jarak jauh ini dapat dilakukan melalui yang pertama ada tes mengacu pada kriteria atau norma. Dan jenis alat, mungkin kita bisa menggunakan teks objektif seperti esai, daftar pustaka, dan juga penilaian kinerja dan skala sikap. Ya, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai kepada pertemuan yang ketujuh yang mengajarkan kita bersama, yaitu teknologi pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh ini bukan sekedar mengganti media, tetapi juga pendekatan yang sistematis dan untuk pembelajaran yang efektif.
Saya Asli Novika Sai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.